Mulai. Oke, baik. Halo, saya Ferry. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar, Oke. terdengar. Oke, begitu saya mulai. Oke, kita akan memaparkan produk desain dari kelompok 4. Tolong next slide. Oke, bab 1. Ini ada pengantar dan strategi produk. Yang kita ambil itu sesuai dari bukunya itu ada Regal Marin. Regal Marin itu apa? Regal Marin itu adalah sebuah perusahaan pembuat perahu-perahu mewah di Eropa. Oke, terus lanjut, Regal Marin menunjukkan bahwa strategi produk yang inovatif dan responsif terhadap pasar menjadi salah satu pilar utama dalam mencapai keunggulan. Seperti di industri yang sangat kompetitif seperti manufaktur kapal persiar di Regal Marin ini. Dengan memanfaatkan teknologi computer aided design yang canggih, Regal Marin mampu mempercepat proses dari desain hingga produksi, sehingga dapat merespon perubahan selera konsumen dan perkembangan teknologi dengan lebih cepat. Next slide. Nah, dari Regal Marin tadi ini secara umum, ini materi tentang pemilihan produk atau jasa. Yang pertama, produk atau jasa yang baik adalah pondasi kesuksesan dalam sebuah organisasi atau bisnis. Yang kedua, fokus pada produk intinya. Yang ketiga, perhatikan siklus hidup produk. Nanti ini bakal saya jelaskan. Terus yang keempat, komunikasi yang baik. Ini maksud poin yang keempat ini komunikasi antar manajer, antar karyawan, dan lain-lain. Terus tuh yang kelima, strategi kustomisasi. Ini tetap tetap juga memikirkan eh, produk-produk varian. Karena kan tadi nomor dua saya jelaskan adalah fokus pada produk intinya. Tapi produk-produk varian ini kayak contohnya menjadi anak-anak yang nantinya akan menjadi marketing dari produk inti itu sendiri. Terus nomor 6 dalam dunia jasa, produk sama dengan layanan yang dirancang, ditawarkan, dan dikembangkan layaknya produk fisik. Oke, next. Nah, tadi kita membahas soal teknis pemilihan produk dan jasa. Ini kita masuk ke strategi produk dan keunggulan kompetitif. Oke, pertama itu dari pemilihan produk itu menentukan arah strategi organisasi. Jadi tahap yang tadi yang goods and services selection itu mempengaruhi seluruh sistem operasional perusahaan. Terus yang kedua, diferensiasi atau perbedaan produk sebagai keunggulan yang kompetitif. Nomor tiga, strategi biaya rendah melalui desain produk. Desain menu yang mudah dibuat dengan dapur kecil. Kalau teman-teman lihat, ini ada di contohnya, mungkin teman-teman pernah ke Tomorrow, Flash Coffee, dan lain. Kayak kalian ngelihat ini coffee shop nih, tapi kok karyawannya cuma satu ya? Tapi kok bisa jalan ya? Nah, itu kan lumayan susah kan, susah masuk akal gitu. Karyawannya cuma satu, terus tuh di mana lagi ya? Contohnya di restoran-restoran kayak burger deh, di toko burger ada yang karyawannya cuma satu doang, tapi kok tetap jalan. Nah ini masuk ke strategi biaya yang rendah melalui desain produk. Jadi dia mendesain menu-menunya yang sangat gampang dibuat dengan dapur kecil tanpa merepotkan penjaga dan hanya mampu dilakukan oleh satu orang gitu. Terus yang keempat, respon cepat terhadap perubahan besar. Contohnya ini saya ambil Gemini merespon itu adalah respon Google terhadap OpenAI. Terus ini ada saya ambil contoh Toyota. Jadi Toyota itu mempercepat siklus desain mobil menjadi kurang dari 2 tahun. Nah standarnya kalau Toyota itu dulunya mau buat desain mobil itu biasanya lebih dari 3 tahun desainnya baru keluar gitu. Sekarang lebih cepat. Nah kesimpulannya strategi produk yang baik melalui diferensiasi biaya rendah atau kecepatan respon dapat memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan. Oke, next. Oke, kita masuk ke siklus hidup. Nah, ini teman-teman pastinya udah pernah belajar kayak dulu sama
sama Pak siapa ya? Pokoknya dulu kita pernah belajar soal siklus hidup ini. Yang pertama itu ada introduction. Introduction itu tahap ini ditandai dengan peluncuran produknya ini baru muncul ke pasar, penjualan yang masih rendah, namun seiring waktu kesadaran konsumen terhadap produk mulai meningkat. Ini tuh ada yang di yang bawah ya, di garis yang bawah itu ada penjelasan itu introduction. Terus yang kedua growth. Penjualan produk mulai meningkat pesat karena produk semakin dikenal dan diterima oleh konsumen. Produsen biasanya fokus pada pengembangan strategi pemasaran dan distribusi. Terus tahap yang ketiga, maturity. Penjualan produk mulai mencapai puncaknya dan stabil, persaingan di pasar semakin ketat, dan produsen perlu melakukan inovasi untuk mempertahankan pangsa pasar. Terus tahap yang keempat, decline, penjualan produk mulai menurun karena berbagai faktor seperti perubahan tren, munculnya produk baru, atau perubahan preferensi konsumen. Produsen mungkin mempertimbangkan untuk menarik produk dari pasar atau melakukan revitalisasi. Teman-teman bisa dilihat ya dari ilustrasinya. Oke, next. Next slide. Nah, oke ini ada teori dari prinsip Pareto. Nama ilmuwan itu Vilfredo Pareto, lahir pada tahun 1848 dari Itali. Dia dikenal dengan aturannya 80/20. Tapi sebenarnya maksud intinya adalah fokus hanya pada produk yang memberikan nilai nilai terbesar. Fokus pada kekuatan. Contohnya, satu contoh dalam manajemen produk nih. 20% produk biasanya menyumbangkan 80% dari total pendapatan. Intinya kita diarahkan untuk fokus pada produk-produk unggulan agar profitnya meningkat. Nah, sambil contoh lagi, 20% pelanggan utama bisa menyumbangkan 80% dari total penjualan. Jadinya dengan maksud ini, kita bisa memberikan pelayan terbaik atau program loyalitas. Contohnya saya ambil BCA prioritas. Terus dalam manajemen kualitas, 20% jenis cacat bisa menyebabkan 80% dari total kerusakan atau keluhan pelanggan. Intinya fokus perbaikan diarahkan ke penyebab cacat yang paling dominan. Saya ini intinya dari 80% ini pokoknya fokus hanya pada produk yang memberikan nilai terbesar atau pada produk yang memberikan kekuatan. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada generating new product. Nah, di sini kenapa sih kita tuh perlu untuk terus berinovasi untuk bikin produk baru? Jadi ada dua alasan utama. Yang pertama itu yang tadi udah disebutin sama Ferry, ada product life cycle, yang berarti setiap produk itu melalui tahap introduction, growth, maturity, sama decline. Jadi kalau nggak ada inovasi produk baru, penjualan sama profitnya itu bisa menurun pada saat produknya itu memasuki fase decline. Kemudian yang kedua ada pertumbuhan dan juga diferensiasi. Jadi di market yang kompetitif ini, itu tuh menuntut fitur-fitur atau value yang lebih untuk menarik pelanggan. Contohnya misalnya orang tadinya jualan kopi biasa doang nih, tapi karena dia mungkin udah mulai sukses dapat uang yang banyak, dia tuh bisa franchise kopi tuku atau mungkin upgrade ke Starbucks. Bisa next slide. Nah, di sini ada yang namanya new development product. New product development ya. Yang dimana merupakan sebuah proses pengembangan produk baru yang meliputi perbaikan produk, modifikasi produk, dan juga pembuatan merek baru. Di sini biasanya prosesnya itu melibatkan berbagai tahapan dari ide, terus peluncuran produk ke pasar, dan kemudian untuk tujuan NPD-nya ini sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan memberikan solusi baru atau yang lebih baik. Nah, di sampingnya itu ada beberapa faktor kunci untuk keberhasilan dari new product development ini. Yang pertama itu ada pemikiran yang inovatif, kemudian ada transparansi pada pelanggan, ada research dan development atau R&D yang agresif, serta bonus dan pelatihan yang tepat. Bisa next slide. Nah, di sini ada importance of new product atau pentingnya sebuah produk baru. Nah, produk baru ini sebenarnya punya peran yang sangat
bisa dibilang sangat krusial untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan juga. Soalnya banyak perusahaan-perusahaan yang udah gede itu ngehasilin sebagian besar sales mereka atau penjualan mereka tuh dari produk-produk yang usianya atau umurnya tuh kurang dari 5 tahun. Misal contohnya tuh ada Disney yang dia tuh terus ngebangun taman hiburan baru supaya menarik banyak pengunjung. Habis itu ada Cisco System. Buat yang nggak familiar, ini tuh aplikasi atau perangkat buat ngoding jaringan internet gitu. Yang dulunya tuh dia cuman pakai perangkat sederhana biasa, sampai sekarang dia tuh punya jaringan ke server komputer sendiri. Dari dua contoh itu aja kita udah bisa nyimpulin kalau produk baru tuh pentingnya sangat luar biasa dan memang harus selalu diberikan inovasi yang terbaik. Bisa next slide. Nah, di sini ada product development. Ada alur dari product development di sini. Mungkin kelihatan rumit ya, tapi sebenarnya itu cuma dibagi jadi 3 bagian. Jadi yang pertama tuh 3 pertama yang di atas itu ada fase di mana kita tuh mencari ide serta market untuk si produk baru ini. Jadi nomor 1, 2, dan 3 itu kita nyari ide dan marketnya untuk produk yang kita pengen bikin. Kemudian di bagian tengah itu yang dikasih kurung gitu, itu ngejelasin tahap research dan development yang harus dilakuin setelah ide yang sebelumnya itu udah fix, dan juga kita harus ngelakuin yang namanya tes prototype produknya itu ke market atau ke pasar supaya tahu ide yang kita punya tuh berhasil atau enggak. Kalau misal berhasil kita lanjut ke tahap berikutnya, kalau misalnya enggak berarti kita ulang lagi dari awal, kita kaji ulang idenya apakah beneran dibutuhin sama orang-orang atau enggak gitu. Nah, terus 2 tahapan yang terakhir itu ada bagian launching produk sama evaluasi. Launching produk itu kalau emang produknya udah fix ya, udah diterima sama market, dan evaluasi itu diadakan secara berkala juga supaya kualitas dari produk kita itu tetap terjaga. Bisa di next. Nah, kemudian ada quality function development. Di sini maksudnya adalah kita harus bisa menentukan apa apa nih yang membuat pelanggan itu senang dan bisa senang terhadap produk kita dan bisa menerjemahinya juga ke dalam bahasa desain. Nah, untuk prosesnya sendiri ada di samping. Jadi yang pertama ada identifikasi kebutuhan pelanggan, kemudian ada identifikasi gimana cara produknya itu bekerja, produk kita itu bekerja. Kemudian hubungkan wants ke hows. Jadi orang pengennya apa, gimana kita cara uh, merealisasikannya gitu. Kemudian yang keempat ada identifikasi lagi nih hubungan antara how-nya. Dari tadi kan kita udah tahu nih pengennya apa. Nah, terus cara ngerealisasinya tuh gimana nih? Kita harus ngidentifikasi itu antara dua itu. Kemudian kita kembangkan juga untuk bobot prioritas dia di yang kelima. Yang keenam ada evaluasi juga untuk produk pesaing. Dan yang ketujuh yang terakhir kita tentukan atribut teknis dan juga target performa. Bisa di next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan etika dan juga desain ramah lingkungan. Jadi beberapa aspek ini mempengaruhi banget karena kita bakal melihat bagaimana perusahaan menjaga etikanya dalam desain ramah lingkungan. Yang pertama itu tanggung jawab etis perusahaan. Jadi perusahaan harus bertanggung jawab secara sosial dan etis dalam mendesain produk. Ini mencakup keselamatan pengguna, dampak lingkungan, dan juga praktik manufaktur yang ada. Jadi dipastikan dulu bahwasanya untuk efek desain ini nggak bikin merusak lingkungan gitu. Jadi harus bisa mempertimbangkan secara matang bagaimana dampaknya kepada masyarakat secara etik ya. Yang kedua itu ada desain ramah lingkungan. Sama kayak tadi ya. Jadi fokus pada bahan daur ulang, pengurangan limbah dan efisiensi energi. Tujuannya apa? Tujuannya itu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Jadi kita istilahnya membuat sebuah bisnis tapi nggak berdampak yang buruk bagi masyarakat, apalagi dari segi lingkungan gitu. Karena adanya limbah itu sangat mempengaruhi terhadap sebuah kesehatan ya, kesehatan para masyarakat gitu sekitar. Yang ketiga itu ada implikasi etika terhadap desain. Jadi etika mempengaruhi keputusan desain sejak awal, termasuk pemilihan bahan, metode produksi, dan dampak jangka panjang produk gitu. Jadi etika ini memiliki pengaruh besar terhadap pengambilan keputusan dalam proses desain sejak tahap awal gitu. Oke, boleh di next. Oke, ini untuk perspektif siklus hidup atau PLM.
Yang pertama adalah life cycle thinking, yaitu melihat produk dari awal desain sampai akhir atau pembuangan daur ulang. Ini membantu mengoptimalkan efisiensi dan keberlanjutan jangka panjang. Jadi ini sifatnya jangka panjang. Kita harus mengetahui bagaimana desain awal dari produk dan bagaimana ke depannya gitu. Jangan sampai kita membuat sebuah produk atau desain tapi di tengah-tengah kita mandek gitu karena gagal dalam merencanakan sebuah desain gitu. Ya itu yang pertama. Yang kedua itu evaluasi dampak lingkungan produk. Jadi perusahaan mengevaluasi seluruh jejak karbon produk dari hulu ke hilir untuk mengambil keputusan desain yang lebih ramah lingkungan. Jadi evaluasi ini berfokus pada penilaian menyeluruh terhadap jejak lingkungan yang ditinggalkan oleh produk. Jadi mulai dari bahan baku itu hulu ya. Jadi hulu itu bahasa lain dari bahan baku sampai ke hilir atau daur ulang gitu. Jadi merata gitu pemerataan pengecekan gitu. Oke, boleh di next. Oke, habis itu ada transisi ke produksi, teman-teman. Yang pertama itu ada pentingnya tahap transisi. Di transisi ini dari desain ke produksi adalah fase kritis yang menentukan keberhasilan peluncuran produk ke pasar. Jadi ini patokannya dari transisi ini nih antara desain ke produksi. Kalau misalnya dari tahap ini udah gagal, maka ke depan gagal terus gitu. Jadi istilahnya para konsumen bisa menilai bagaimana keberhasilan produksi di tahap ini gitu, teman-teman. Yang kedua itu ada persiapan produksi. Jadi tahap ini meliputi dokumentasi lengkap, yaitu gambar CAD, PUM, prototyping, pengujian kualitas, dan pelatihan tenaga kerja. Ketiga ada concurrent engineering. Itu ada kolaboratif di mana tim desain, produksi, dan quality control bekerja bersamaan sejak awal mempercepat proses dan meningkatkan efisiensi produksi. Oke, boleh di next. Oke, akan dijelaskan saya. Baik, untuk selanjutnya itu ada desain produk dan teknologi pendukung yang dimana adanya masalah untuk desain produk dan di sini ada beberapa isu penting dalam desain produk produk modern yang meliputi antara lain yang pertama ada robust design yaitu desain yang tahan terhadap variasi proses manufaktur dan lingkungan pengguna sehingga dapatnya eh, tetap bekerja dengan baik tanpa perlu penyetelan ulang. Terus yang selanjutnya ada modular design, yaitu produk yang dirancang dalam bentuk modul-modul yang bisa diganti atau bisa dikombinasikan. Ini mempermudahkan kostumisasi, perbaikan, dan pengembangan varian produk. Ini bisa sama halnya kayak main Lego. Produk ini dibuat dari bagian-bagian terpisah yang bisa diganti atau didaur ulang, yaitu tujuannya supaya gampang diperbaiki, di-upgrade, atau dibikin versi baru tanpa memulainya dari nol. Terus yang selanjutnya ada komputer aided design, yaitu teknologi untuk merancang produk secara digital, yaitu mempermudah, mempercepat proses desain, meningkatkan akurasi, dan memungkinkan simulasi awal. Terus yang selanjutnya ada computer aided manufacturing, yaitu teknologi untuk mengontrol mesin produksi berbasis data dari CAD, meningkatkan efisiensi dan presisi manufaktur. Boleh di next. Terus yang selanjutnya itu ada virtual reality teknologi, yaitu apa namanya yang digunakan untuk simulasi interaktif desain desain produk, terus juga diuji coba ergonomi atau pengalaman pengguna sebelum produk benar-benar dibuat atau benar-benar diuji coba. Terus yang terakhir itu ada value analysis, yaitu pendekatan sistematis untuk meningkatkan nilai sebuah produk dengan mengurangi biaya tanpa mengorbankan fungsi penting yang ada di dalamnya. Boleh di next. Nah, terus yang selanjutnya ada definiting a product, yaitu ada dua macam. Yang pertama ada make your by discussion, yaitu produk, yaitu cara keputusan strategis apakah suatu komponen atau bagian produk sebaiknya dibuat sendiri atau dibeli dari pihak ketiga. Pertimbangan ini mencakup biaya, kualitas, waktu, dan kapasitas.
atau bisa dibilang kalau misalkan apa namanya nantinya bikin sendiri itu lebih ke ngontrol kualitas, tapi butuh alat dan juga SDM. Tapi kalau semisalkan kita beli itu lebih cepat, tapi mungkin eh, lebih murah juga, tapi tergantung orang yang eh, orang ketiga yang akan kita beli. Terus yang terakhir itu ada grup teknologi, yaitu pendekatan pengelompokan produk berdasarkan kesamaan desain atau proses manufaktur. Nah, tujuannya itu adalah untuk efisiensi produksi dan standarisasi. Boleh di next, mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah service design, di mana service design ini adalah proses perancangan layanan dengan mempertimbangkan tingginya tingkat interaksi antara penyedia layanan dan pelanggan. Tidak seperti produk fisik, di mana layanan ini seringkali melibatkan pelanggan secara langsung. Industri layanan yang termasuk dalam kategori ini adalah perbankan, misalnya asuransi, transportasi, komunikasi, dan berbagai sektor jasa lainnya. Tantangan utama dari service design ini adalah keterlibatan aktif pelanggan yang membuat proses perancangan layanan menjadi lebih kompleks, namun sangat menentukan kualitas dan kepuasan akhir. Oke, selanjutnya ada customer partisipan in service design atau partisipasi customer dalam desain suatu jasa, di mana keterlibatan pelanggan menjadikan desain layanan lebih kompleks, namun juga menentukan kualitas akhir. Yang pertama adalah partisipasi dalam desain jasanya, di mana pelanggan bisa memilih layanan dari menu atau katalog yang tersedia. Misalnya, kalau kita beli paket dari My Telkomsel atau My XL sesuai dengan kebutuhan kuota dan budget. Atau mungkin pemesanan makanan di GoFood atau GrabFood dengan memilih level pedas dan toppingnya juga. Lalu ada customer participants in delivery, di mana pelanggan terlibat sejak awal desain hingga proses pelayanan, di mana pelanggan itu aktif pada saat layanan diberikan. Misalnya kita pakai Gojek atau Grab untuk menentukan titik jemput dan rute alternatif. Lalu ada customer participant in design dan delivery, di mana pelanggan terlibat sejak awal desain hingga proses pelayanan berlangsung atau delivery-nya. Misalnya kita konsultasi desain rumah dengan arsitek di platform seperti Deko Rumah atau Arsitek. Pelanggan itu bisa memilih gaya desain lalu mengikuti proses revisi sampai ke pembangunannya. Nah, ini eh, untuk service design dia ada beberapa teknik untuk pendekatannya. Yang pertama di delayed customization, yaitu strategi di mana proses personalisasi dilakukan di tahap akhir layanan. Tujuannya adalah untuk menjaga efisiensi dan menekan biaya pada tahap awal, lalu memberikan fleksibilitas bagi pelanggannya juga. Contohnya bisa kita temukan di eh, salon, di mana proses seperti mencuci rambut dilakukan secara standar. Jadi udah basic lah dari mereka. Namun proses styling dan pewarnaannya biasanya diberikan secara personal atau nunggu request dari customernya. Lalu ada modular design, di mana pendekatan di mana layanan dirancang dalam bentuk modul atau bagian-bagian tetap yang dapat dikombinasikan sesuai preferensi pelanggan. Strategi ini juga memungkinkan personalisasi tanpa perlu mengubah keseluruhan struktur layanan. Contohnya misal di restoran Padang, di mana pelanggan bisa memilih lauk secara bebas gitu kan. Atau kalau layanan digital itu e-commerce yang ada pakai bundling seperti opsi tambahan gitu. Oke. Lalu ada automation dan reduksi interaksi reduksi customer interaction, di mana pelanggan mengidentifikasi bagian-bagian layanan yang dapat diotomatisasi agar lebih efisien dan hemat biaya. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses, mengurangi beban kerja manusia, serta meningkatkan kenyamanan pelanggan. Misalnya seperti yang di sekitar kita ya, kayak ada ATM, atau kalau kita beli tiket sekarang udah bisa online gitu.
Lalu ada fokus on the moment of truth, di mana itu momen krusial saat pelanggan berinteraksi langsung dengan penyedia layanan dan membentuk persepsi mereka terhadap kualitas layanan tersebut. Momen ini bisa terjadi kapan saja dan bahkan dalam hal-hal sederhana. Misalnya kayak kasir Indomaret ngasih senyum atau ngasih ucapan selamat datang begitu. Lalu ada jenis dokumen for service, di mana dokumentasi adalah layanan berbeda dengan produksi barang karena tingginya interaksi dengan pelanggan. Dalam service design, dokumen biasanya berupa instruksi kerja eksplisit yang menjelaskan apa yang terjadi pada saat moment of truth terjadi. Beberapa dokumen itu ada statement of work, di mana ini menjelaskan ruang lingkup secara rinci, termasuk tujuan, layanan, timeline, delivery deliverables, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Lalu ada SLA atau Service Level Management, di mana itu ada perjanjian formal antara penyedia layanan dan pelanggan yang menetapkan standar kualitas layanan seperti waktu respon, waktu penyelesaian, dan kompensasi. Lalu ada SOP, panduan tertulis yang menjelaskan langkah-langkah yang harus diikuti. Lalu ada work instruction atau job aid, di mana ini ada dokumen teknis biasanya yang menjelaskan secara detail cara untuk menjalankan tugas tertentu. Lalu ada customer journey map, biasanya digunakan untuk memvisualisasikan interaksi pelanggan dari awal hingga akhir layanan. Lalu application of decision trees to product design. Decision tree itu atau pohon keputusan adalah alat bantu visual yang digunakan untuk menganalisis keputusan bertahap dengan berbagai kemungkinan hasil. Contoh digunakan dalam pengambilan keputusan produk baru atau masalah manajemen lainnya yang lebih kompleks. Nah, langkah yang pertama adalah identifikasi semua alternatif. Identifikasi misalnya adalah meluncurkan produk baru atau melakukan uji pasar terlebih dahulu. Atau bisa juga dengan tidak melakukan apa-apa. Selain itu juga kita bisa mencari dan mempertimbangkan kemungkinan kondisi eksternal, misalnya permintaan pasar yang tinggi atau sedang rendah, atau ya. Setiap kondisi ini bisa disebut dengan state of nature dan bisa terjadi dengan probabilitas tertentu. Lalu ada masukan nilai hasil. Masukan nilai hasil atau payoff di akhir tiap cabang dari decision tree. eh, Nilainya bisa berupa laba bersih, biaya yang dikeluarkan, atau nilai lain yang relevan dengan bisnis yang kita layani. Lalu hitung nilai harapan atau expected value dari setiap alternatif, lalu eliminasi pilihan yang kurang menguntungkan atau planning. Oke, lalu ada time-based competition. Eh, Time-based competition adalah strategi keunggulan kompetitif yang berfokus pada kecepatan pengembangan dan peluncuran produk ke pasar. Dalam era siklus hidup produk yang semakin pendek dan teknologi yang semakin mahal dan kompleks, perusahaan mampu mempercepat proses pengembangan produk akan perusahaan yang mampu mempercepat proses pengembangan produk akan unggul dibandingkan pesaingnya. Nah, kelebihan dari time-based competition ini adalah first mover advantage, di mana produk yang pertama kali masuk ke pasar biasanya menjadi standar industri dan menikmati pangsa pasar yang besar sebelum munculnya pesaing. Lalu kita bisa ngeset harga di premium. Misalnya produk baru sering dijual dengan harga yang lebih tinggi meskipun proses produksinya belum efisien juga. Lalu ada eh, perbandingan ya dari time-based competition itu ada internal dan eksternal. Di mana dalam internal kelebihannya kita memiliki kontrol penuh atas proses dan hasil akhir. Lalu inovasi juga bisa lebih orisinal dan disesuaikan dengan visi perusahaan. Tapi tantangannya, kita membutuhkan waktu yang lebih lama untuk produksi atau membuat prototipe. Lalu biaya yang tinggi, serta risiko kegagalan besar jika produk tidak diterima di pasar. Lalu ada eksternal, di mana kelebihannya lebih cepat masuk ke pasar, atau tidak perlu membangun segalanya dari nol. Mengurangi biaya R&D dan risiko terbagi eh, dua pihak atau lebih. Lalu ada tantangannya, di mana kontrol terbatas, ya. Lalu ada pembagian keuntungan. Keuntungan juga harus dibagi dengan partner yang bekerja sama dengan kita. Lalu habis itu ada ketergantungan. Nah, strateginya di sini ada internal development, di mana ini adalah strategi di mana perusahaan mengembangkan produk dari awal atau dari scratch menggunakan sumber daya internal seperti tim, riset, dan pengembangan
desain dan produksi itu dari sendiri juga. Contohnya adalah Hewlett Packard atau HP, di mana biasanya ada misalnya printer gitu ya. Mereka pakai teknologi internal sendiri. Lalu ada enhancement, dan enhancement itu adalah di mana strategi mempercepat inovasi dengan mengembangkan dan memodifikasi produk yang sudah ada dan daripada memulai dari nol. Enhancement itu biasanya perubahan pada warna, ukuran, desain, atau fitur produk tanpa mengubah fitur utama. Lalu ada migration, mengembangkan produk dari versi lama ke versi baru berdasarkan platform yang sama sambil memperbaiki atau menambah fungsi baru. Lalu ada external development. Strategi ini mengandalkan pihak luar untuk mempercepat pengembangan produk, mengurangi beban biaya internal, atau menambah keahlian yang baru dan belum dimiliki perusahaan. Ada tiga bentuknya ya. Ada pertama ada purchase teknologi, di mana perusahaan membeli teknologi yang sudah dikembangkan oleh pihak lain. Ini keunggulannya adalah cepat dan praktis ya. Eh, Misalnya ada startup teknologi yang menjual paten atau produk digital ke perusahaan besar. Lalu ada joint ventures, dua perusahaan yang bekerja sama untuk membentuk entitas baru untuk mengembangkan dan memasarkan produk bersama. Misal Sony dan Ericsson yang dulu pernah bikin Sony Ericsson untuk mengembangkan keunggulan teknologi mereka serta jaringan distribusinya. Lalu ada strategic alliances, di mana aliansi strategis jangka panjang tanpa membentuk perusahaan baru dan lebih fokus pada berbagai teknologi, pasar, dan proses produksi. Misal Grab dan OVO di Indonesia yang beraliansi untuk menggabungkan layanan transportasi dan pembayaran digital. Oke, jadi itu saja dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kami tutup, kami akan membuka sesi pertanyaan dulu. Bagi yang ingin bertanya, boleh angkat tangan. Boleh, Arum. Ya, silakan Eh, Arum, silakan. Oke, sebelumnya makasih atas kesempatannya. Mau nanya pendapat aja. Menurut kelompok 4, misalnya nih, ada tren produk baru di masyarakat. Sebagai pembuat produk, bakal cepet langsung bikin produk sesuai tren. Ini kan berarti kelebihannya eh, ngikutin tren ya. Jadi waktunya pas, tapi kekurangannya hasil produk bisa aja yang dibuat itu belum tahu nih bakal bagus atau enggak. Karena tadi development produknya buru-buru. Nah, ada opsi kedua, tetap dilakukan analisa dari produk baru yang mana waktu analisanya kan pasti lebih lama. Bisa jadi trennya udah lewat, tapi kemungkinan produknya akan lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan kualitas produknya itu terjamin. Nah, menurut kelompok 4, bakal pilih opsi yang pertama atau yang kedua? Kenapa gitu? Kasih jelas gak? Jelas, jelas. Oke, mungkin mau menjawab yang si Arum.
Nanti kalau yang lain ada yang mau nanya boleh ya, raise hand lagi aja. Untuk pertanyaan si Harum kan dia minta pendapat kalau misalnya ada tren baru, apakah produknya itu kita buat gitu, soalnya lagi tren nih. Nah kalau pendapat dari saya sendiri, kalau misalnya saya sebagai business owner, saya pastinya ngelihat dulu nih trennya tuh tren positif atau negatif. Jadi kita lihat dulu trennya positif atau negatif. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin trennya ini sejalan nggak sama produk kita, sama apa yang kita tawarkan. Kalau sejalan mungkin akan kita coba R&D ya untuk produknya, tapi kalau nggak sejalan mungkin hanya sekedar ikut-ikutan aja. Jadi kayak supaya ngambil attention aja. Cuman untuk berharap bikin produknya supaya kejual mungkin enggak, tapi kalau untuk naikin sales di produk yang sudah ada karena ngambil atensi dari si tren itu mungkin iya. Kalau dari saya seperti itu. Oh iya, terima kasih Ali. Ini masih ada yang mau nanya atau gimana? Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau nanya lagi, mungkin cukup dari kelompok 4. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan dan bertanya juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan keluar dulu ya, mau di SS buat absen. On cam dulu ya guys, yang bisa. Saya slide 1 dulu. Tuh, 2, 3. Slide 2. Oke, udah guys, makasih ya. Udah boleh list. Thank you.